supaya mengerti pesan kebenaran yang bisa sampaikan melalui video ini kepada kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe dan boleh diberikan komentar untuk memperkaya, untuk menambah wawasan kita bersama-sama dalam mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Puji nama Tuhan. Mengapa Kain korbannya ditolak oleh Tuhan? Yang pertama akan saya bahas adalah apa sih makna kurban dalam zaman Kain dan Habel? Karena hal ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami mengapa kurban Kain ditolak sedangkan kurban Habel ditolak. Dasarnya adalah kita harus memahami makna kurban itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan merupakan tema utama Alkitab. Dan seluruh misi di dalam Alkitab tujuannya adalah tentang keselamatan. Dan keselamatan dibicarakan di dalam Alkitab setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Bisa dibaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, dan keselamatan itu dibicarakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu berarti keselamatan adalah pengampunan dosa manusia. Dosa merupakan keterpisahan manusia dengan Allah. Manusia oleh karena dosa tidak mampu dan tidak mungkin dapat membangun hubungan dengan Allah. Sebab Allah Maha Kudus, dan Allah yang Maha Kudus tidak dapat kompromi dengan dosa walau sekecil apapun. Itu sangat pasti. Namun Allah itu kasih adanya. Oleh sebab itu Allah merancang keselamatan melalui kehadiran seorang anak perempuan. Itulah Mesias yang menebus manusia dari dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Inilah janji penebusan, janji keselamatan pertama kali Allah berikan kepada manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan inilah yang menjadi dasar dari seluruh konsep keselamatan yang diberitakan di dalam Alkitab. Dan konsep keselamatan dalam Kejadian 3 ayat 15 inilah yang sedang direncanakan, dirancang oleh Allah, terjadi di tengah-tengah umat manusia, mulai dari zaman Adam, Kain dan Habel, zaman Nuh, zaman Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, dan zaman Israel, sampai kurban atau janji keselamatan di dalam Kejadian 3:15 ini digenapi oleh Allah di dalam kehadiran Yesus Kristus. Jadi kehadiran Sang Mesias merupakan perjanjian kekal Allah kepada manusia yang ditandai dengan adanya kurban keselamatan. Jadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 Allah menjanjikan keselamatan kepada manusia dengan hadirnya seorang anak perempuan, dan inilah nubuatan tentang Mesias yang akan memimpin Mesias keluar dari belenggu dosa, dari ikatan setan kuasa kegelapan. Dan perjanjian Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 ini dimateraikan atau diberikan sebuah ikatan perjanjian itu dengan adanya kurban, sebagaimana dilakukan oleh Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kurban pertama diberitakan di dalam Alkitab terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dan kurban inilah sebagai kurban perjanjian keselamatan yang Allah kerjakan kepada manusia. Dan apa yang Allah kerjakan di dalam Kejadian 3:21 merupakan dapat ikatan perjanjian Allah kepada manusia dalam menantikan kegenapan daripada Kejadian 3 ayat 15 tersebut. Saya pikir sangat jelas. Jadi manusia mendapatkan perkenanan Tuhan melalui iman kepada Allah akan kehadiran Mesias yang dijanjikannya. Jadi di dalam perjanjian lama konsep keselamatannya adalah bahwa
manusia beriman kepada Allah dan mereka percaya janji Allah bahwa Allah akan memberikan seorang keturunan kepada manusia yang membebaskan manusia dari dosa, dari belenggu setan, dari kebinasaan, akan hadirnya keturunan seorang perempuan. Dan iman kepada Tuhan dan janji tentang Mesias ini selalu diperingati dan ditandai dengan adanya kurban persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu maka ada kurban mulai zaman Adam, Kejadian 3:21. Di zaman Habel ada kurban, Kejadian 4 ayat 4. Di zaman Nuh ada juga kurban, Kejadian 8 ayat 20-22. Di zaman Abraham, Ishak dan Yakub juga ada kurban. Bahkan di zaman Musa semakin jelas lagi tentang kurban-kurban itu sendiri. Jadi hukum kurban yang terjadi di zaman Kain dan Adam adalah sebagai sebuah pengharapan, sebagai sebuah iman akan janji keselamatan yang sudah Allah janjikan kepada Adam dengan ada tanda darah. Dengan demikian maka kurban-kurban yang dipersembahkan baik di zaman Adam, di zaman Kain dan Habel dan seterusnya adalah bukti sebuah iman dan pengharapan akan janji kedatangan seorang penyelamat. Itulah yang dijanjikan Tuhan di Kejadian 3 ayat 15. Saya melihat sangat jelas dengan begini. Jadi seluruh ajaran perjanjian lama berpusat kepada percaya kepada Allah, yaitu dengan tekun menantikan kedatangan Sang Mesias, Sang Penyelamat, dan senantiasa memperingatinya dengan kurban-kurban persembahan sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi mereka memperingati, mengharapkan, meyakini akan janji keselamatan itu dengan adanya sebuah kurban. Jadi kurban di dalam zaman Kain dan Habel sebuah bukti nyata pengharapan bahwa akan datang seorang penebus yang darahnya dicurahkan menjadi tanda keselamatan sebagai perjanjian keselamatan kekal antara Allah dengan manusia, dan manusia menantikannya itu dengan adanya kurban-kurban yang dilakukan. Jadi pertanyaannya, mengapa kurban Kain ditolak sedangkan kurban Habel ditolak? Berbicara tentang kurban Kain dan Habel ditolak dan diterima ada di dalam Kejadian 4 ayat 3-7 dikatakan. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan ini ke persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Cerita tentang kurban Kain dan Habel ada di dalam ayat ini dan saya sudah membacakan. Mari kita bedah ayat ini satu demi satu. Persembahan kurban Kain tidak sesuai dengan kurban perjanjian Allah tentang pengharapan kepada kedatangan Sang Mesias yang akan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Sebab pengharapan akan kedatangan Mesias di dalam Kejadian 3:15 jelas dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Yang mana perjanjian tersebut harus diimani dan diperingati dengan adanya kurban binatang. Kejadian 3:21 bukti bahwa perjanjian kekal akan kedatangan Sang Mesias, Sang Penyelamat di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu diperingati, diimani dengan adanya sebuah kurban, tanda penebusan, tanda pengampunan yang Allah kerjakan. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dalam iman Kristen, binatang di sini dikurbankan, darahnya tercurah, kulitnya menjadi pakaian mereka. Ini adalah sebuah tanda perjanjian antara Allah dengan manusia bahwa Allah akan menggenapi janjinya di dalam Kejadian 3 ayat 15.
Sangat jelas ya. Jadi hukum kurban tidak bisa digantikan atau diubah oleh siapapun dan dengan hal apapun. Kurban sebagai tanda perjanjian kekal Allah kepada manusia harus terus menjadi tanda peringatan bagi manusia sampai janji kurban itu digenapi atau disempurnakan Tuhan. Jadi kurban yang dikerjakan oleh Allah Kejadian 3:21 terus-menerus diperingati oleh manusia sampai janji Tuhan di Kejadian 3:15 digenapi. Setelah Kejadian 3 ayat 15 ini digenapi oleh Tuhan, maka kurban-kurban yang dikerjakan Kejadian 3:21, bahkan kurban zaman Nuh, kapan Musa, zaman Abraham, itu tidak akan dilakukan lagi kalau sudah digenapi Kejadian 3:5. Jadi di sini kita melihat sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Menggantikan hukum kurban ini merupakan suatu hal yang tidak benar, tidak baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Kain bahwa kurbannya itu tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti pertetapan perjanjian antara Allah dengan manusia tentang pengharapan akan kedatangan Mesias. Saya pikir penjelasan saya ini sangat jelas sekali. Saya akan buktikan lagi di sini, tunjukkan. Jadi kurban persembahan Kain ini membuktikan bahwa ia tidak mengenal Tuhan. Artinya di sini, jika Kain mengenal Tuhan dengan benar, maka dia mengerti bahwa janji keselamatan akan kedatangan Mesias di Kejadian 3:15, dan janji itu dimateraikan, diberikan tanda dengan adanya kurban di Kejadian 3:21. Dan Kejadian 3:21 adalah bukti sebuah kepercayaan kepada janji keselamatan yang Allah berikan akan datangnya Mesias. Jadi karena Adam mempersembahkan bukan binatang, itu menunjukkan bahwa dia tidak beriman kepada janji Allah. Itu membuktikan bahwa dia tidak mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Ini membuktikan bahwa Kain ini tidak berpengharapan kepada janji Tuhan dengan benar. Bahwa Kain ini tidak percaya sungguh kepada Tuhan dan janjinya. Di situ. Jadi di sini kita melihat bahwa Kain hendak menyembah Tuhan, Kain hendak memuji Tuhan dengan caranya sendiri, bukan mengikuti cara Tuhan. Ini sesuatu perbuatan yang tidak tunduk kepada Tuhan. Ketetapan Tuhan untuk membangun hubungan dengan manusia melalui kurban yang dipersembahkan adalah suatu ketetapan permanen. Karena hukum kurban ini akan berhenti ketika telah digenapi, yaitu hadirnya Sang Mesias yang dijanjikan. Saya sudah katakan itu tadi. Jadi hukum-hukum kurban ini tidak perlu lagi dilakukan ketika janji Tuhan di Kejadian 3:15 sudah digenapi. Dan hadirnya Mesias sebagai kegenapan kurban keselamatan terjadi di dalam kehadiran Yesus. Bisa dibaca di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai dengan pasal 8 ayat 13, dan Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan Ibrani pasal 10 ayat 14. Di sana kita melihat bahwa kurban-kurban yang sudah dikerjakan di seluruh perjanjian lama sejak Kejadian 3:21 sudah digenapi di dalam kurban di mana Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib sebagai kegenapan akan bahwa janji itu sudah digenapi. Oke. Dari sini juga kita dari ayat peristiwa Kejadian 4 ayat 3 sampai 7 Kain dan Habel ini, maka kita melihat bahwa dampak dari Kain tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka ini mengakibatkan Kain dan kurban persembahannya ditolak. Tuhan ditolak oleh Tuhan, serta bertumbuhnya dosa di dalam diri daripada Kain itu sendiri. Oleh karena itu maka saya katakan Kain jauh dari kebenaran, artinya dia mati secara rohani, dan ini merupakan awal dari kehancuran hidupnya, kehancuran moralnya, sehingga dia memiliki kebencian, dendam kepada saudaranya, kehancuran karakternya, sehingga dia mengalami mau membunuh adiknya, kehancuran secara psikologi, penuh dengan ketakutan, baca Kejadian pasal 3, 15, 16 ya. Baru kehancuran secara ekonomi, bagaimana dia dihukum oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan ada teguran Tuhan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Teguran Tuhan ini merupakan kesempatan untuk Kain segera bertobat.
namun ia bertobatnya terlambat. Kenapa? Karena dia bunuh dulu adiknya Habel, baru kemudian Tuhan akan menghukum aku. Itu kalimat pertobatannya. Jadi dari sini kita melihat bahwa sangat jelas bahwa Kain ini, mengapa dia mempersembahkan sesuatu yang persembahannya salah, karena memang dia salah memahami firman Tuhan. Jadi kalau Esra Soru mengatakan bahwa Kain ini bukan masalah persembahannya, tetapi saya melihat kurang lengkap apa yang disampaikan oleh beliau. Saya melihat bahwa Kain mempersembahkan hasil dari tanah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti kebenaran Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan. Esra Soru mengatakan bahwa Kain boleh saja persembahan dari tanah. Kenapa rupanya? Bukankah ada korban sajian? Saya mau katakan korban sajian beda dengan korban penebusan, korban salah. Dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7 ada 5 jenis kurban. Semuanya berbeda. Kurban sajian itu di dalam tabernakel ada namanya meja roti sajian. Di sana ada roti yang ditumpuk dan anggur di sana. Dan itu memang tidak daging. Itu bisa dari roti. Tapi itu bukan konteksnya korban sebagai tanda perjanjian kekal. Korban untuk pengampunan dosa. Di sana jadi konteksnya berbeda. Itu yang saya lihat dari video-video beliau dan saya tidak setuju. Jadi artinya di sini Kain mempersembahkan kurban yang salah karena dia salah dalam mengenal kebenaran Tuhan. Di situ ya. Oke. Jadi bukan karena jenis persembahannya. Jenis persembahannya salah karena memang dia salah mengenal Tuhan, salah mengenal janji Tuhan. Akhirnya perbuatannya salah. Jadi kesalahan persembahannya adalah karena kesalahannya dalam mengenal Tuhan. Ya, orang juga tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar. Itu dia. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya akan melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4. Dikatakan di sini karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Apa itu iman? Pengenalan dengan Allah, persekutuan dengan Allah. Berarti Habel mengenal Allah dengan benar, maka dia mempersembahkan binatang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa binatang, kurban itu sebagai tanda perjanjian kekal akan kedatangan keselamatan Sang Mesias. Kalau karena Kain kerja sebagai seorang petani, tidak bisa dia mempersembahkan binatang. Ini menurut saya sesuatu pemahaman yang salah. Kenapa? Dia dikasih aja, ditukar, diminta. Itu adiknya punya binatang, aku mau persembahkan juga kepada Tuhan, aku mau beli. Atau dia pelihara, bisa kok. Jadi itu alasan yang terlalu mengada-ngada menurut saya. Jadi di sini berbicara pengenalan. Kalau memang si Kain tidak punya binatang, tapi karena dia tahu itu kebenaran, bisa kok dikasih dia hasil pertaniannya sama Kain. Ini ku ganti kambingmu, dombamu. Aku mau menyembah Tuhan. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Bisa saja. Ya. Jadi di sini karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Artinya, Habel mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan dia lakukan. Kain tidak melakukan karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, pasti. Saya tidak ada domba, orang lain ada domba, tapi saya punya uang. Ya saya beli aja dombanya. Saya persembahkan, kan bisa. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Mengapa Allah berkenan akan persembahan daripada Habel? Karena Habel mempersembahkan persembahan sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara Kain tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mencerminkan perjanjian kekal Allah dengan manusia, dengan dirinya. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Oke, jadi dari sini kita melihat bahwa iman yang benar pasti menghasilkan tindakan yang benar. Iman yang salah pasti melahirkan tindakan yang salah. Kain salah dalam mengenal Tuhan. Dia tidak mengerti arti perjanjian kekal Allah dengan dia, dengan manusia di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan dia tidak mengerti perjanjian yang dimateraikan dengan adanya darah di Kejadian 3:21. Kalau dia mengerti, dia akan melakukan. Bukan masalah dia tidak punya binatang, dia petani. Menurut saya bukan letaknya di situ. Dia tidak mengenal firman.
Dia tidak mengenal perjanjian Allah. Jadi kurban binatang ini bukti iman yang benar, sedangkan kurban hasil pertanian bukti iman yang salah, tidak mencerminkan iman kepada perjanjian Tuhan. Kurban persembahan perjanjian keselamatan beda dengan kurban sajian yang ada dalam Imamat pasal 2. Bahkan dalam Imamat pasal 1-7 ada 5 jenis kurban di sana. Dalam hal ini Pak Esra Soru menurut saya tidak memahami konteks, tidak memahami apa itu kurban dalam konteks Adam, Kain, dan Habel. Jadi di dalam ayat ini ada 3 hal yang kontras antara Kain dan Habel. Habel beriman, Kain tentu tidak beriman. Dasarnya di sini. Kurban Habel baik karena sesuai dengan kurban perjanjian. Wujud nyata imannya kepada Tuhan dan imannya kepada janji Tuhan, janji akan keselamatan, janji kedatangan Mesias. Kain membuat kurban sendiri yang tidak mencerminkan hukum perjanjian. Mengapa? Karena dia tidak mengenal firman. Dia tidak mengenal Allah dengan benar. Kurban persembahan Habel berkenan kepada Tuhan karena dilakukan sebagai iman kepada Tuhan dan janji Tuhan. Sedangkan Kain dilakukan tidak dengan iman atau bertentangan dengan iman yang benar itu sendiri. Jadi dari hal ini maka kita menemukan sebuah kebenaran mengapa Kain ditolak oleh Tuhan sedangkan Habel ditolak oleh Tuhan. Dan arti kurban itu memiliki sebuah pengertian, berbicara pengenalan mereka kepada janji keselamatan. Artinya di sini Habel percaya kepada janji keselamatan Allah, sedangkan Kain tidak memahami janji keselamatan Allah dalam kehidupannya. Dan hal inilah yang mengakibatkan Kain melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan, sehingga dia pun akhirnya menjauh dari kebenaran itu. Tetapi di akhir hidupnya dia ada bertobat karena dia dilindungi oleh Tuhan juga. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati kita semua. Bagi yang mau menyampaikan komentar, ingin menyempurnakan video ini, silakan disampaikan di bawah, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Haleluya.